Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami datang di bawah kaki-Mu, merendahkan hati kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, persiapkan setiap hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami. Tuhan, melayakkan kami untuk kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu Yesus. Urapi setiap hamba-Mu yang melayani, baik song leader, singer, pemain musik, multimedia, aser, kolektan, terlebih hamba-Mu yang mempersiapkan untuk menyanyikan firman-Mu. Urapi hikmat Roh Kudus menguasai hamba-Mu. Juga setiap kami yang ada di tempat ini, kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami serahkan ruangan ini, ruangan hati kami, biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang bertata atas
Pada sukacita, silakan Tuhan Yesus berani.
saksikan persembahan kita yang pertama. Sehingga kita mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji Tuhan dan bersyukur untuk pada pagi hari ini kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami sudah bersuka cita bersama-sama. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami. Biarlah kami berkati setiap persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
tapi kami melangkah dengan yakin. Kami tahu betul, kami percaya siapa yang kami percaya, siapa yang kami andalkan. Inilah kami Tuhan, kami membuka hati kami, biar Roh Kudus mengurapi ruangan ini, terutama Roh Kudus terus bekerja di dalam jiwa kami masing-masing pribadi, lepas pribadi. Baiklah Tuhan, inilah kami, berbicaralah buat kami. Kami mau merasakan cinta-Mu lebih lagi buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Kabarnya luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya boleh sharing firman bersama-sama di tempat ini. Ya, saya tidak lebih pintar dari saudara, saya tidak lebih baik dari saudara, tapi kita mau belajar sama-sama. Kita mau belajar lebih lagi menikmati bagaimana sih kasihnya Tuhan buat kita. Amin. Ya, langsung saja. Tema kita hari ini membangun di atas fondasi yang kuat. Bisa ditirukan bersama-sama. 3, 2, 1. Membangun di atas fondasi yang kuat. Amin. Bicara tentang membangun itu artinya membuat, membentuk, mendirikan, misalnya suatu bangunan atau rumah, ya, itu membangun dari yang belum ada sampai menjadi ada rumahnya. Mungkin dari yang tingkat 1 menjadi tingkat 2 itu membangun menjadi lebih dari yang sebelumnya. Arti lebih luas lagi tentang membangun itu bisa berarti membina, mengembangkan sesuatu menjadi yang lebih baik, lebih maju, lebih kuat, lebih kokoh. Itu arti kata membangun. Ya. Setiap kita pasti punya kerinduan untuk membangun sesuatu. Ya. Kalau belum punya rumah, aku pengen bangun rumah, Rek. Sudah punya rumah ini pengen tak dandani, mau 2 lantai atau mau renovasi terasnya biar aku bisa duduk-duduk, membangun, ya, membuat menjadi lebih. Atau mungkin yang lulus sekolah mau membangun kualifikasi dirinya, mengembangkan minat bakatnya, ikut kursus, ya, ikut seminar, supaya nanti kalau aku melamar pekerjaan aku bisa diterima dengan pesaing yang begitu banyak. Itu membangun, mengembangkan diri, ya. Semua kita pengen tentang hubungan, mungkin aku kepingin lebih intim lagi, lebih mesra lagi dengan suamiku misalnya. Saya lebih akrab lagi, pengen sama anak-anakku tuh sekarang jarang di rumah, diajak ngomong sedikit aja, udah lari. Pas ke rumah di kamarnya masing-masing. Aku ingin membangun hubungan yang lebih intim sama anak-anak. Itu membangun. Bisa ditangkap? Kita bicara tentang membangun. Jadi tidak ada salahnya dengan kerinduan kita masing-masing ingin membangun sesuatu. Ya. Kita mau lihat apa yang terpenting di dalam membangun. Ya. Jadi tidak hanya sekedar jadi bangunan, tidak hanya sekedar membangun, tetapi akhirnya bangunan ini menjadi sesuatu yang kuat, menjadi yang teguh, menjadi yang kokoh, menjadi yang baik. Itu tujuannya. Ya, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana kita supaya bangunan kita menjadi kuat, menjadi kokoh, bahkan teguh berdiri di tengah badai yang hebat sekalipun. Kita akan baca di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kelihatan ya?
Saya akan baca untuk Bapak Ibu, untuk kita semua, ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Selanjutnya, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Firman yang kita baca di situ dikatakan sama-sama membangun, sama-sama membangun. Sama-sama kena hujan, sama-sama kena banjir, sama-sama dilanda angin. Tetapi ternyata yang satu yang dibangun di atas batu, setelah kena hujan, banjir dan angin melanda, dia tetap berdiri kokoh. Sedangkan yang didirikan di atas pondasi pasir, dia rusak, roboh, dan rusaknya hebat. Jadi di dalam membangun, apa yang penting? Pondasi yang kuat. Apakah kita sedang membangun pondasi yang kuat di atas batu atau di atas pasir? Bapak Ibu, akhir-akhir ini badai semakin hebat ya. Masalah semakin banyak, nggak tambah berkurang, tambah hebat. Kemudian semakin besar, semakin dasar, semakin sulit kita mengendalikan. Ya, makanya itu kita perlu pondasi yang kuat. Ya, seberapa kuat pondasi tempat kita dibangun itu yang akan menentukan kita bisa bertahan atau enggak. Slide selanjutnya, bagaimana supaya pondasi kita kuat? Bagaimana supaya pondasi kita kuat? Slide selanjutnya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi, bagaimana supaya pondasi kita kuat? Ternyata harus dibangun di atas batu. Siapa orang yang membangun pondasinya di atas batu? Disebutkan di situ adalah orang yang bijaksana. Siapa orang bijaksana? Orang yang mendengar dan melakukan firman. Bisa ditangkap? Haleluya. Jadi bagaimana supaya pondasi kita bisa kuat? Ya. Slide selanjutnya, supaya pondasi bisa kuat, kita harus setia melakukan kebenaran firman. Amin. Slide selanjutnya, di situ dikatakan dengan mendengar dan melakukan firman. Jadi mendengar dan melakukan itu nggak bisa dipisah. Dia satu paket, ya, nggak bisa sendiri-sendiri. Dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang bijaksana, yang mengambil keputusan yang tepat di saat harus membuat keputusan. Amin. Sebelum kita mampu melakukan firman, kita harus menjadi pendengar yang benar dulu. Jadi mustahil kalau kita nggak mendengarkan firman, mustahil kita bisa melakukan firman kalau kita nggak mendengar. Jadi ini karena satu rangkaian itu dibolak-balik bola itu sebab akibat. Jadi nggak bisa kita melakukan firman, kan sering ayo jadi pelaku firman, jadi pelaku firman, jadi pelaku firman. Nggak bisa kita menjadi pelaku firman kalau kita tidak mendengar dengan baik, dengan benar. Ya, bicara tentang mendengar,
kita sering ya mendengar firman dari YouTube, dari gadgetnya masing-masing, dari apa itu namanya, Instagram, ya kan? Mungkin khotbah Bapak Gembala di gereja, dari persekutuan-persekutuan yang kita ikuti, kita dengar firman. Tapi apakah kita sudah menjadi pendengar yang benar? Jadi ternyata mendengar yang di sini itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi yang dimaksud mendengar di sini yaitu mendengar sampai paham. Artinya kalau mendengar sampai paham berarti kita harus melibatkan pikiran. Ya. Jadi tidak hanya sekedar mendengar lewat, tetapi ketika mendengar harus sampai paham. Kapan apa yang kita dengarkan bisa sampai paham? Kita harus melibatkan pikiran kita. Amin. Ya. Slide selanjutnya. Nah, anak-anak, kita belajar biologi sebentar ya. Maaf ya, kita nggak sedang belajar biologi, tapi ternyata Tuhan menciptakan kita, ya, sistem pendengaran kita supaya kita bisa mendengar dengan benar. Apa yang didengar itu bisa tersampaikan dengan baik dan kita bisa menerapkan, melakukan. Itu Tuhan sudah menciptakan begitu rupa dan kita semua sama. Ini sebelah sini gambar telinga itu sampai ke otak. Kenapa harus sampai ke otak? Karena mendengar yang benar harus sampai paham. Kalau paham berarti pikiran kita terlibat. Organ apa yang bisa membuat kita bisa berpikir otak? Ya. Jadi ini jangan bingung ya, gambar opo sih mungker-mungker. Ini telinga, yang di sana nomor 4 otak. Saya akan ini mungkin tulisannya kecil-kecil. Saya akan menjelaskan secara singkat saja, ya. Proses mekanisme mendengar yang sebenarnya secara fisiologis sesuai anatomi tubuh manusia, ya. Pertama, gelombang suara masuk. Yang saya itu ada gelombang suara yang masuk ke telinga, kemudian dia akan menuju ke gendang telinga kita. Ya, setelah menuju gendang telinga kita itu bergetar karena terkena gelombang suara. Setelah bergetar, dia mengirimkan gelombang suara itu ke bagian tengah telinga, terus masuk ke bagian tengah telinga. Di bagian tengah telinga itu ada tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran itu setelah menerima gelombang dia juga bergetar. Dia bergetar, mengirimkan gelombangnya lagi masuk ke lebih dalam lagi ke dalam telinga. Itu yang dinamakan rumah siput. Mungkin yang belajar biologi ya pernah rumah siput. Di dalam rumah siput ini ada cairan. Cairan ini kalau kena gelombang suara dia juga bergetar. Setelah dia bergetar, dia mengirimkan gelombang suara itu melalui saraf pendengaran menuju ke otak. Di sini ya gelombang suara itu diubah menjadi sinyal listrik. Jadi diubah menjadi sinyal listrik oleh saraf pendengaran dikirim ke otak. Nah, di dalam otak terjadilah proses pendengaran yang sebenarnya ternyata. Dan itu ilmiah. Jadi jika seseorang mendengar dengan benar, ya, artinya apa yang didengar itu harusnya sampai ke otak. Ya, akhirnya apa yang kita dengar kita bisa mengerti, kita bisa paham. Jadi kenapa saya nanti agak banyak di mendengar? Karena mendengar dan melakukan tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau menjadi pelaku firman, kita harus menjadi pendengar yang benar. Ini penting. Amin. Bisa ditangkap. Jangan tegar ya. Nggak ada ujiannya. Nggak ada ujiannya ya. Sudah. Nah, ternyata banyak dari kita itu hanya sekedar mendengar. Ya, seringkali
kita nggak melibatkan pikiran kita, ya akhirnya kalau kita nggak melibatkan pikiran kita, sulit kita mau melakukan, ya. Misalnya kalau saya punya anak laki, Rangga namanya, misalnya ada sesuatu salah, ya, Rangga, kamu jawab ini. Oh ya mak. Dia bilang iya, tapi dia lewat. Saya pastikan besok dia akan mengulangi hal yang sama yang saya larang. Bisa ditangkap? Tapi ketika saya, Rangga, dengerin mama, kamu, oh ya ma, dia duduk, ya ma apa? Kamu jangan begini. Kalau kamu begini, akhirnya akibatnya begini. Kamu nanti kono darat biasa makan panjang lebarnya. Itu yang mungkin anak-anak langsung lari ya baik, tahu ini. Tapi yang mau saya jelaskan, kalau sudah begitu, ibu-ibu bisa dipastikan besok anak kita nggak akan mengulang lagi hal yang sama, ya. Itu secara sederhananya. Jadi mengapa mendengar dengan benar itu penting? Karena iman timbul dari pendengaran. Slide selanjutnya. Ya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu, proses mulai dari mendengar firman, ya, mulai proses ketika kita mendengar firman sampai dengan kita bisa melakukan. Semua rindu kan mau menjadi pelaku firman? Jangan-jangan itu dia saya kalau lapor saya melakukan. Semua rindu jadi pelaku firman. Amin. Amin. Kita mau dibangun di dalam Kristus dengan landasan yang kuat, supaya apapun badai kehidupan yang melanda kita boleh tetap. Kita nggak hanya melalui, tapi kita tetap berdiri. Amin. Amin. Itu kalau kita mendengar dan melakukan, dan ini nggak bisa dipisah. Jadi dari proses mendengar firman sampai dengan kita melakukan, itu disebut transformasi rohani. Jadi mengubah kebenaran yang kita dengar. Sorry ya. Ini ya, firman kita ada di sini ya. Jadi kita mengubah kebenaran yang kita dengar itu menjadi tindakan nyata. Dan seketika itu juga kita sedang menyatakan kebenaran ini berlaku atas hidup kita. Ada amin? Ya. Itu proses dari mendengar sampai kita melakukan. Itu di situ ada perpindahan rohani, ada transformasi rohani. Ketika kita bilang segala perkara, ketika firman bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita ngomong gitu, suara itu masuk lebih kuat, lebih dalam sampai ke jiwa dan roh. Akhirnya dia mendorong kita. Utang sudah selesai belum? Tapi apa yang kita dapat? Ada kekuatan baru, ada penghiburan baru, ada pengharapan baru. Itu transformasi rohani maksudnya. Jadi ada perubahan dari apa yang kita dengar, itu akhirnya menjadi kenyataan yang kita hidupi. Amin. Jadi itu tidak bisa dipisahkan antara mendengar dan melakukan. Jangan kita hanya melakukan, tetapi baiklah kita mari mengoreksi apakah kita sudah menjadi pendengar yang benar. Amin. Slide selanjutnya. Ketika kita belum menjadi pelaku firman, apakah kita sudah menjadi pendengar yang benar? Slide selanjutnya, Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi pendengar yang benar? Di dalam mendengar itu ada beberapa unsur yang mesti kita pakai, mesti kita perbuat sehingga kita bisa menjadi pendengar yang benar, sehingga akan mendorong kita untuk melakukan firman. Ya, di dalam pendengar itu dibutuhkan kerendahan hati,
Di dalam mendengar dibutuhkan memahami. Di dalam mendengar dibutuhkan ketundukan, tunduk. Ya. Di dalam mendengar firman Tuhan diperlukan kerendahan hati, itu maksudnya di situ ada kesediaan dan ketaatan untuk mendengarkan. Ketika kita mendengar firman, kita nggak banyak bicara, kita nggak sering scroll HP, kita nggak sedang marah dengan sesama mungkin, kita nggak sedang marah apalagi dengan Tuhan. Ayo kita berusaha buka hati, kita terima dengan kerendahan hati. Ya, di situ ada kesediaan. Ketika saya panggil anak saya, Rangga, kamu jangan, dia mau datang, dia duduk, dia mendengarkan saya. Dengan dia hanya lewat, itu hasilnya berbeda. Ya. Setelah di dalam kerendahan hati ada kesediaan dan ketaatan. Mendengar firman Tuhan itu adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Di sana Tuhan sedang mau menunjukkan cintanya buat kita. Ketika saya menegur anak saya, apakah saya benci ke dia? Enggak, saya sayang sama dia. Supaya dia enggak bolak-balik jatuh ke kesalahan yang sama. Saya sayang sama dia. Itu Tuhan sama kita. Kita nggak akan ngerti betapa besarnya cintanya Tuhan sama kita kalau kita nggak mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita nggak dengar dengan benar apa yang Tuhan bilang, kita nggak akan ngerti. Tuhan baik, kita nggak akan ngerti. Slide selanjutnya itu ada gambar. Mungkin ekspresinya seperti itu ya, sekilas kalau kita ekspresi wajah, mata ketika kita mendengarkan. Jadi mendengar firman itu bukan hanya cukup didengar saja, bukan hanya untuk dikagumi, bukan untuk mengoreksi orang lain, bukan hanya untuk dipasang di status siapa tahu mau cocok orang. Bukan hanya itu. Ternyata mari kita sama-sama belajar. Ternyata ketaatan itu perlu. Jadi supaya kita itu taat melakukan firman Tuhan. Bukankah iman tanpa perbuatan itu adalah mati? Ya. Slide selanjutnya. Bapak Ibu, kenapa kita harus mendengarkan firman? Firman itu mengajar kita apa yang benar dan salah. Jadi kemana kita melangkah, kita tahu. Apakah saya sudah melangkah di jalan yang Tuhan mau? Apa saya sedang melenceng? Kalau saya sedang melenceng, Tuhan pasti akan tegur dengan firman-Nya. Kita akan betulkan supaya kita terus di jalannya Tuhan. Firman Tuhan itu menunjukkan cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi setiap hari dengan dengar-dengaran firman, karakter kita akan diubahkan setiap hari, setiap saat. Kemarin waktu doa fajar ya, Bu Eva kasih kesaksian bahwa karakter itu bisa diubah, dan itu memang betul. Dengan firman, dengan Tuhan, bersama Tuhan, karakter itu bisa diubah. Jadi setiap hari, setiap saat kita terus akan memperbaiki karakter kita serupa dengan Kristus. Akhirnya kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, karakter kita terus diubahkan. Yang terakhir itu fungsi firman Tuhan, Dia akan membimbing kepada kita pada masa depan yang indah. Jalan terus di jalannya Tuhan, terus perbaiki karakter kita, masa depan kita akan gemilang. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Tuhan sayang sama kita semua, amin. Amin. Selanjutnya, apa yang diperlukan di dalam mendengar? Di situ ada memahami. Jadi memahami yaitu mendengar sampai dengan mengerti, dan akhirnya kita mampu memastikan bahwa firman itu memang membangun saya, bahwa memang firman itu membawa saya dekat kepada Tuhan. Jadi sampai paham. Ketika saya memanggil anak saya, dia dengan kerendahan hati dia datang, dia paham bahwa apa sing diomong ibu
buku itu pasti berguna buat aku. Itu memahami dan menerima. Selanjutnya di situ ada tunduk, ya. Tunduk itu artinya apa? Tunduk itu artinya nggak tawar menawar. Tunduk itu artinya melakukan persis apa yang Tuhan bilang. Nggak ada tawar menawar. Tuhan aku ngene loh Tuhan. Soalnya kan kondisinya kayak ngene, terus aku kayak gitu ya opo. Tawar menawar. Tuhan nggak mau. Kalaupun kamu mengalami ketidaknyamanan ketika kita melakukan firman, Tuhan berjanji buat kita, Dia yang akan menguatkan kita, Dia akan memampukan kita. Ketika kita kasihlah musuhmu, kok kasihlah musuhmu? Kadang orang semua aja kita susah mengasih, tapi ketika kita melakukan apa yang Tuhan bilang, proses inilah kita sedang membangun di atas batu. Kita sedang menjadi orang yang bijaksana, yang tidak hanya mendengar, tetapi kita menjadi pelaku firman. Amin. Yakobus 1 ayat 22. Saya kembali lagi tentang tunduk tadi, tetap di situ tidak apa-apa. Jadi dengan kita tunduk, kenapa kita harus tunduk? Tadi mendengarkan firman, kita mesti rendah hati, ada kesediaan untuk mendengar dan taat. Kemudian kita mesti paham, karena kita harus mendengarkan dengan benar, kita harus melibatkan pikiran kita. Kemudian kita mesti tunduk, karena dengan ketundukan itulah itu yang memberikan kekuatan. Akhirnya kita melangkah, yes, aku melakukan. Itu tunduk, gak tawar menawar, persis apa yang Tuhan firmankan. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Selanjutnya Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Apapun yang kita lakukan, kemanapun kita melangkah, ketika kita menjadi pelaku yang benar, kita akan berbahagia. Amin. Slide selanjutnya. Melakukan firman Tuhan adalah perlindungan Tuhan atas badai yang menerpa kita. Itu cintanya Tuhan buat kita. Slide selanjutnya, bagaimana supaya fondasi kita kuat? Tidak sekedar mencari kenyamanan. Tidak sekedar mencari kenyamanan. Slide selanjutnya, Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Pasir ini ngomong tentang kenyamanan. Ketika kita melihat anak-anak di pantai main pasir, dia bisa bikin rumah, bikin gunung-gunung, ya, mainan. Dia bikin goa-goa, dengan mudahnya dia bisa membentuk dari pasir itu, gampang. Tapi ketika ada ombak datang, ombaknya bahkan kecil sekalipun, di pantai kan kecil ya kalau sudah menepi, bangunan itu rusak seketika. Ketika gampang dibentuknya, dia akan mudah sekali musnah. Ya, jadi pasir di sini bicara tentang kenyamanan. Jadi jangan kita jadikan kenyamanan sebagai pondasi hidup kita. Artinya kita hanya mendengar firman yang ngomongin berkat, 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 berkat saja. Tapi kita juga mau mendengar dan melakukan firman yang di situ ada melarang. Ya, mungkin gak nyaman ketika kita melakukan firman yang berupa larangan, jangan ini, jangan itu.
nggak cocok. Tuhan kayak ngene situasi nih, aku nggak oleh ngene. Tapi yakinlah di situ kita sedang membangun di atas fondasi yang kuat. Ya. Slide selanjutnya, jangan fokus pada kenyamanan, tapi fokus pada keselamatan. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kembali ke atasnya, yang Matius 7 ayat 13, Mas. Ya. Sesudahnya Matius 7, 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tuhan bilang, masuklah pintu yang sesak itu. Sesak ya, tapi kita nggak akan binasa. Memang susah, kita harus menyalipkan ego kita, kita harus menyalipkan kedagingan kita. Kayaknya nggak cocok kalau ini Tuhan, kalau nanti kamu situasi kayak gini nggak cocok. Tapi itu yang Tuhan perintahkan buat kita. Ketika kita mendengar, sampai kita paham cintanya Tuhan buat kita, kita akan diberi kekuatan untuk kita boleh melangkah. Buka hati, pahami maksud Tuhan, tunduk pada apa yang Tuhan bilang. Jangan tawar-menawar. Apa yang kita kerjakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan, kita akan berbahagia. Itu Tuhan sudah janjikan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju ke kehidupan. Slide selanjutnya. Ya, terus Mas. Yang sering kali lagi, terus iya itu tadi sebelumnya, iya kita sampai di situ. Seringkali bukan kenyamanan yang membuat kita kuat, bukan kenyamanan yang membuat kita kuat, tapi pengalaman hidup yang membentuk kekuatan dalam diri kita. Maaf, ini saya bawa kertas. Kita cermati kalimat itu. Seringkali bukan kenyamanan yang membuat kita kuat, tapi pengalaman hidup yang membentuk kekuatan di dalam diri kita. Ketika kehidupan kita mulus-mulus saja, seperti kertas ini, ya, dia nggak bisa berdiri, Bapak Ibu. Nggak ada angin aja dia nggak bisa berdiri. Tapi ketika kita mendapat tekanan, kita mengalami kesedihan, mungkin kita sesak melalui pintu yang Tuhan bilang, ya, kita ditinggalkan seseorang yang kita cintai, mengalami hal-hal yang nyaman. Tapi ketika kita buka hati kita mendengar firman Tuhan, kita melakukannya, kita bersyukur apa yang Tuhan bilang, kuatkan hatimu, tetaplah teguh, aku akan menolong kau. Itu kita lakukan, meskipun banyak sekali tekanan. Kita akan bisa berdiri. Amin. Beri kemuliaan buat cintanya Tuhan. Ketika haleluya, Bapak Ibu, jadi nggak apa-apa ya kalau kita lagi sakit, nggak apa-apa kalau ada lagi masalah, nggak apa-apa kalau lagi sedih, nggak apa-apa, wajar. Tapi ketika kita membuat fondasi, membangun di atas fondasi yang kuat, kita akan pasti dimampukan melaluinya dan kita bisa berdiri dengan kuat. Amin. Slide selanjutnya. Karena hidup ini, yaitu sudah tadi yang ini Mas, karena hidup ini bukan tentang siapa yang pernah jatuh, tetapi tentang siapa yang memilih untuk bangkit, berdiri, dan berjalan dengan mengarahkan pandangan hanya pada Yesus.
seperti ini tadi. Dia berdiri loh. Setelah banyak mengalami pengalaman, nggak apa-apa. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Slide selanjutnya. Orang yang melakukan firman Tuhan sanggup berdiri di tengah badai dunia. Bapak Ibu, saat ini Yesus sedang membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, ya, sehingga betapapun sempitnya pintu yang kita lalui, percayalah kita mampu melewatinya dan kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat daripada yang kita pikirkan. Karena apa? Karena Yesus kekuatan kita. Amin. Selanjutnya, bagaimana supaya pondasi kita kuat? Berpegang pada kasih Tuhan. Berpegang pada kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita kembali mengingat peristiwa penyaliban Kristus, ya. Ketika ia tergantung di atas kayu salib, sebelum Yesus menghembuskan nafas terakhir, dia berseru dengan suara nyaring. Dia menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi kita lihat di Matius 27 ayat 50. Ya. Yang mau kita belajar sama-sama di situ, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi ketika Yesus bilang sudah selesai, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Tuhan itu enggak lemes loh. Tuhan sudah selesai, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu, enggak. Dan ini ditulis tidak hanya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana ada perikop menceritakan tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Di situ dikatakan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, dia berseru dengan suara nyaring sampai apa yang Tuhan katakan itu dia dengar, kemudian dia masuk. Ini adalah suatu deklarasi iman, Bapak Ibu. Ya, jadi artinya kematian Yesus itu bukan karena, jadi Yesus mati itu bukan karena disiksa, bukan karena dia dibunuh terus dia nyerah, itu enggak. Tapi karena memang dia menyerahkan nyawanya itu untuk penggenapan janji Tuhan, untuk menolong kita. Jadi artinya dengan peristiwa penyaliban Kristus, kita adalah bukan orang-orang yang kalah. Amin. Kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ketika Tuhan bilang sudah selesai, dia juga berseru dengan suara nyaring. Ya. Artinya kita tidak lagi dibelenggu oleh ketakutan. Kita nggak lagi takut gagal. Kita nggak takut miskin. Kita nggak takut malu. Tuhan Yesus dipermalukan sebegitu rupa kayu salib. Bahkan kita pun nggak akan takut mati. Ketika Yesus bilang sudah selesai, dia bilang dengan suara nyaring, berseru dengan suara nyaring. Ini adalah suatu deklarasi yang tadi saya bilang. Saya ingat deklarasi yang sering Pak Gem untuk kita tirukan, ya. Yang ayo kita belajar ketika Pak Edi mendeklarasikan sesuatu, kita mesti semangat. Kita katakan apa yang dideklarasikan dengan berseru dan dengan suara nyaring sampai telinga kita mendengar, sampai merasuk menggetarkan jiwa dan roh kita, masuk ke pikiran kita. Itulah yang akan mendorong kita tunduk melakukannya. Saya setuju dengan apa yang sudah dideklarasikan Bapak Gembala kita. Ayo, mungkin nanti lebih sering ya Pak. Saya usul mungkin agak dikurangi sedikit supaya nggak panjang-panjang. Maaf. Beri kemuliaan buat Tuhan. Diberikan Bapak Gembala yang luar biasa
itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi kita memperkatakan firman, kebenaran firman dengan berseru dengan suara nyaring sampai akhirnya mendorong tubuh jiwa roh kita untuk kita melakukan dan kita wujudkan dalam tindakan nyata. Ya, jadi maaf mungkin nanti agak disingkat, tapi kita lebih sering untuk mendeklarasikan itu. Terima kasih agak. Ya, Roma 8 ayat 37 sampai 36. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Selanjutnya, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang selanjutnya, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seberapapun dasarnya badai, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Percayalah Bapak Ibu, hatinya Tuhan itu buat kita umat kesayangannya. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar mendengar, tetapi baiklah kita memahami dan melakukan firman Tuhan, supaya kehidupan kita boleh menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bapak Ibu, hujan boleh ada, ya, angin boleh ada, bahkan banjir pun boleh ada di dalam kehidupan kita. Tapi pastikan di setiap musim yang kita lalui, kita tidak hanya mampu melaluinya, tetapi kita bisa tetap berdiri kokoh, semakin kuat dan semakin kuat, karena kita adalah orang-orang yang bijaksana, yang membangun di atas fondasi yang benar, yaitu Kristus dan firman-Nya. Jangan menyerah, tetaplah bertahan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau saya bisa simpulkan slide selanjutnya, yang terpenting dalam membangun adalah fondasi yang kuat, yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, bagaimana supaya fondasi kita kuat, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Slide. Setiap melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak sekedar mencari kenyamanan, berpegang pada kasih Tuhan. Selanjutnya, membangun hubungan yang konsisten dengan Tuhan akan memampukan kita mendengar dan lebih peka terhadap suara Tuhan dan hidup sesuai kehendak-Nya. Slide terakhir selanjutnya, membangun hidup di atas dasar kebenaran firman Tuhan adalah membangun kehidupan sehari-hari dengan kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Mari tim musik, kita akan puji pujian ini. Mari kita buka hati, kita pandang Tuhan, karena Dia lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kita, yang sangat mengecewakan kita. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janjimu menolong aku.
kepadamu. Terima kasih Engkau boleh selalu ada buat kami di setiap musim hidup kami. Ketika kami sedih, Engkau menghibur kami. Ketika kami dalam kesesakan, Engkau memberikan kelegaan. Ketika kami terjepit, Engkau membebaskan kami. Sungguh Engkau Tuhan jaminan hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menjadi pondasi kami. Kami bisa ada sampai saat ini itu karena firman-Mu yang memampukan kami bertahan. Betapapun hebatnya badai yang menerpa. Tuhan Yesus, berkatilah umat kesayangan-Mu di tempat ini. Kristus terus menghadapkan wajahnya dan memancarkan sinar kemuliaannya kepada kami jemaat GEDI di sini. Bapak, kami bersyukur kalau Tuhan sudah membawa kami ke dalam persekutuan di tempat ini. Persekutuan yang terus membangun iman percaya kami kepada Kristus. Sehingga biarpun secara fisik kami semakin menurun, tetapi rohani kami boleh terus dipupuk, berakar kuat, bertumbuh subur, bahkan berbuah lebat. Roh kami boleh terus menyala-nyala di dalam Kristus. Hamba-Mu berhenti sampai di sini, tetapi biarlah kasih setia dan kemurahan-Nya Tuhan terus tercurah penuh atas kami. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin. Dan Kau jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak silakan. Puji nama Tuhan, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hamba-Nya, untuk kebenaran firman-Nya. Tiba saatnya kita akan berdoa bersama kita yang kedua. Kita kembali tundukkan permohonan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan dalam hamba-Nya. Kiranya Tuhan pakai hamba-Nya lebih lagi untuk menjadi saluran kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap umat-Nya bisa menjadi pedoman dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan sedikit dari berkat yang kami punya. Kiranya berkat yang kami berikan ini bisa menjadi perluasan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti
Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya yakin kita semua diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Christine untuk firman-Nya, begitu memberkati saya dan juga jemaat yang ada di sini. Bapak Ibu yang terkasih, kini kita akan melihat pengumuman sepekan untuk Gereja KB Jemaat El Sadeh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang ya Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini ya. Bapak, Pak Gun, apa kabar? Selamat datang di tempat ini. Ibu juga, ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Kalau Bapak Ibu memang tidak bergembala atau bergereja di tempat lain, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir lagi di gereja ini, mengikuti setiap kegiatan ibadah yang ada di tempat ini. Ya, kita akan melihat pengumuman kita untuk hari Jumat. Setiap hari Jumat pukul 18.30 di tempat ini ada youth worship di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai putra putri seusia youth atau Bapak Ibu yang masih merasa muda seperti youth, monggo silakan untuk hadir setiap hari Jumat di tempat ini pukul 18.30. Untuk Jumat ini belum tahu ya. Oh, nobar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kepingin nobar bareng yuk boleh. Nobar, jadi Jumat ini nobar. Oke, 18.30 di tempat ini hari Jumat. Bapak Ibu boleh hadir untuk nobar bareng-bareng anak Ayub. Berikutnya yaitu doa fajar. Kita ada doa fajar setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Kalau yang lain boleh masih tidur, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memulai hari dengan berdoa dan bersekutu bersama 1 jam saja Bapak Ibu, pukul 5 sampai dengan 6 pagi di tempat ini. Untuk ibadah raya minggu depan, nggak ada ibadah raya. Oke. Untuk hari Rabu 29 Juli 2026, ya, malam pujian penyembahan kita menyebutnya di tempat ini. Pukul 7 sampai dengan selesai akan dilayani oleh Bapak Pendeta Edi Santoso, Bapak Gembala kita. WL-nya nanti adalah Ibu Rosa, singernya Ibu Maya, dan Ibu Aristin, musiknya tim Bapak Aji yang hari ini melayani kita. Beri tepuk tangan untuk tim WL kita. Hari ini mereka luar biasa. Anak-anak youth ya. Youth plus. Tapi wajahnya awet muda, masih cocok sama dia. Plus. Iya, puji Tuhan. Jadi saya mengundang Bapak Ibu untuk tidak hanya hadir di ibadah raya saja, tapi kami juga ada ibadah-ibadah lainnya yang kami selenggarakan di tempat ini. Ada sedikit tambahan pengumuman Bapak Ibu, ini berkaitan dengan ada minggu. Kembali, oke. Minggu 3 Agustus 2026 ibadah raya kita dilayani lagi oleh Bapak Gembala kita. Ini minggu pertama berarti perjamuan kudus ya Pak ya. Dilayani oleh Bapak Gembala kita, WL-nya Pak John, singernya Saudari Katarina dan Ibu Diana, musiknya tim Bapak Hadi. Ya Bapak Ibu, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi minggu pertama di tempat ini selalu ada perjamuan kudus. Seperti tadi yang saya sampaikan, untuk tambahan pengumuman yaitu kegiatan yang akan kita lakukan pada akhir bulan Agustus nanti. Kita kemarin sudah disonding bahwa kita mau ada acara camping dan kebaktian Padang. Bapak Ibu juga sudah mengisi, sudah mendaftar di grup, dan memang ini di luar prediksi BMKG Bapak Ibu. Kami tidak menyangka bahwa yang berminat untuk ikut camping itu ternyata banyak sekali. Waktu itu kita memperkirakan bahwa yang banyak ikut itu di kebaktian Padangnya, tapi ternyata kebalik. Sekarang faktanya adalah yang ikut banyak itu ada di camping. 40 ya? Sudah 40 ya. Dan sepertinya ini untuk kami, untuk supaya nanti tempatnya itu tidak berpencar. Kayaknya yang camping ini kami harus tutup deh pendaftarannya. Jadi Bapak Ibu yang
nanti daripada satunya jual di sana kan dia terpisah. Jadi kami tutup untuk pendaftaran yang camping ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk selanjutnya kalau Bapak Ibu masih rindu bersama kami beraktivitas berdoa bersama, Bapak Ibu boleh mendaftar untuk yang ibadah padang. Karena tempat camping itu juga areanya terbatas, saya lihat di sana. Memang luas tapi ada section-sectionnya, jadi bisa jadi nanti terpisahnya bisa jadi jauh, apalagi itu juga dibuka untuk publik gitu ya. Jadi itu yang saya sampaikan yang pertama. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang memang mengikuti camping, kalau Bapak Ibu sudah pernah ikut camping itu Bapak Ibu akan tahu ya. Tapi perlu saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang belum pernah ikut camping, fasilitas camping itu sangat minimalis Bapak Ibu ya. Jadi itu nanti fasilitas yang kita terima itu hanya tenda dan alas tenda. Jadi Bapak Ibu yang sudah seperti saya ini STW, boyon ya, encok gitu ya, silakan membawa alas tambahan sendiri. Tidak ada bantal loh Bapak Ibu ya, tidak ada bantal. Lek kabeh nggo dhewe mobile kebek. Jadi itu fasilitasnya camping, karena ini kan kegiatan outdoor sebenarnya, kita menyatu dengan alam, jadi tidurnya menyatu dengan tanah gitu ya. Jadi tidak ada alas. Kalau Bapak Ibu ingin untuk kenyamanan Bapak Ibu sendiri, silakan Bapak Ibu membawa alas sendiri. Biasanya saya tuh kalau camping sama anak-anak itu membawa karpet plastik atau evamat itu kalau punya ya. Kalau enggak ya karpet plastik itu supaya hawa dingin dari bawah itu tidak terlalu naik ke atas gitu. Itu lalu alat-alat pribadi, obat-obatan pribadi itu perlu ya Bapak Ibu. Jangan sampai pulang camping nanti Bapak Ibu malah sakit gitu loh. Kami tidak menginginkan itu. Jadi jaket, sweater, mungkin kalau mau bawa selimut boleh, tapi jangan yang tebel Bapak Ibu. Nanti saya elok di sini selimut gitu ya. Kalaupun mau bawa bantal boleh. Untuk kenyamanan Bapak Ibu silakan. Itu ada lagi. Sama kabel olor ya Pak Toto ya, kita kekurangan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu yang punya extension cord, kabel olor itu dibawa. Nanti mungkin Bapak Ibu perlu untuk ngecas HP, ngabari ayam ya kan. Aku baik-baik saja. Atau perlu untuk sound system itu, jadi Bapak Ibu ya kan, oke. Jadi itu perlu dibawa. Jadi ya peralatan pribadi, peralatan mandi jangan lupa Bapak Ibu, itu juga harus dibawa juga gitu ya. Itu nanti untuk detailnya apa-apa yang perlu dibawa kami akan ingatkan lagi Bapak Ibu ya. Itu bagi yang ikut kebaktian Padang karena jumlahnya masih sedikit ya, jadi nanti akan diatur kemudian, mungkin berangkat dari sini pagi tepat tanggal 25 Agustus sekitar jam 8 pagi, dan kita akan memulai ibadah Padang kita nanti di sana itu jam 10 ya Pak Dom ya, jam 10 bersama-sama dengan yang camping yang sudah berangkat sehari sebelumnya. Itu saja Bapak Ibu yang perlu saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mikir-mikir kok gak enak ya Bu Eva, adem ya, sekarang musim panas Bapak Ibu, tapi kalau pagi dingin di sana bisa sampai 17 derajat kemarin ya. Malah saya lihat itu 15 derajat. Jadi kalau Bapak Ibu memang tidak bisa, kondisinya tidak memungkinkan, Bapak Ibu boleh berpikir ulang untuk ya wis Bu Eva aku tak ikut kebaktian Padang aja gitu. Monggo silakan, kita masih ada waktu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada tambahan lagi Pak? Cukup ya? Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal junjungan kami, Allah pencipta alam semesta langit dan bumi yang kami sembah dan kami agungkan. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan.
bersama-sama bersatu hati menaikkan ucapan syukur, pujian, penyembahan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Kami diingatkan lagi Tuhan, untuk kami boleh fokus, untuk kami boleh menjadi pendengar-pendengar firman. Tidak hanya pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman yang benar di hadapan-Mu. Ajari kami terus Roh Kudus untuk bisa melakukan seperti yang Engkau mau. Karena selama hidup kami ini, kami tahu seringkali kami jatuh, seringkali kami mengandalkan diri kami sendiri, seringkali tidak kami dengar-dengaran akan Engkau. Tetapi lebih lagi Tuhan, mulai hari ini kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi pendengar yang memahami, pendengar yang mengerti, serta melakukannya dengan segenap hati kami. Hamba-Mu berdoa, kami berdoa untuk Ibu Christine yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini dengan begitu jelas dan begitu bisa dimengerti. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini, memberkati keluarganya, memberkati apa yang beliau kerjakan, memberkati usaha dan pekerjaannya, memberkati apa yang pelayanan dimanapun beliau berada. Tuhan memberkati dan Tuhan selalu menyertai dan melindungi apa yang beliau lakukan. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Edi Santoso, sebagai Gembala yang Tuhan sudah tunjuk di tempat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu menolong di dalam setiap langkah pelayanan kehidupan pribadi dan rumah tangga beserta istri, anak, cucu, dan menantunya. Tuhan, Tuhan selalu limpahkan kasih karunia-Mu atas hidup Bapak Gembala kami. Biarlah dimanapun Tuhan utus, dimanapun Tuhan tunjuk Bapak Gembala kami untuk melayani, biarlah dia menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya bagi kami yang ada di sini sebagai domba-dombanya, tapi juga orang lain yang dimana Bapak Gembala kami boleh melayani mereka, membawa mereka yang hilang kembali kepada Tuhan, membawa mereka yang tersesat untuk kembali kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami tercinta, gereja Lady El Shaddai, di mana Engkau menanam kami di tempat ini. Tuhan, biarlah makin hari makin luar biasa, Roh Kudus bekerja makin dahsyat atas gereja kami, di mana gereja kami ini Tuhan berdiri, maka sekitar kami pun akan menerima berkat yang daripada Engkau. Biarlah kehadiran kami di tempat ini Tuhan membawa damai sejahtera, sukacita dan berkat atas orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kehidupan kami berdampak. Mereka bisa melihat Kristus di dalam kami, dan kami bisa menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Bukan suatu kebetulan Tuhan Kau menjadikan kami bangsa yang besar seperti bangsa Indonesia, dan bukan suatu kebetulan kami menjadi orang-orang yang percaya kepadamu. Kau taruh di bangsa ini. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan Allah kami Yesus Kristus selalu ada atas bangsa kami Indonesia. Apapun yang saat ini sedang kami alami, apapun yang saat ini sedang kami lewati, Tuhan Engkau ada bersama-sama bangsa kami. Engkau akan menolong bangsa kami. Engkau selalu menuntun pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk melakukan kebenaran-kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berikanlah para pemimpin bangsa kami hikmat dan takut akan Engkau, sehingga ketika mereka melakukan apa yang menjadi tugasnya Tuhan, mereka dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Mereka berjalan di dalam kebenaran, mereka berjalan di dalam hukum-hukum Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi Indonesia, dan biarlah perlindungan, kasih karunia dan berkah daripada Allah Bapa turun atas bangsa ini, dan juga turun atas setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini tidak hadir, mungkin karena sakit, karena kelemahan tubuh. Tuhan jamah dan sembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang dalam pergumulan
menerima penghiburan bagi setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena Engkaulah sumber penghiburan, kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita sudah tiba di ujung ibadah kita. Saya mau untuk berdiri. Kemuliaan selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Sungguh kami diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya Bapa, setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau sudah mengantar kami tiba di tempat ini. Kami percaya Engkau akan mengantar kami tiba ke rumah masing-masing, dan hari ini kami boleh melakukan aktivitas kembali dengan baik Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kini angkat tangan tinggi-tinggi. Kini pulanglah, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Saat ini juga apa yang kau kerjakan, Allah turut bekerja di dalam engkau sehingga membawa kebaikan demi kebaikan. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadamu. Bahkan apa yang tak pernah kau lihat, dengar, dan timbul di dalam hatimu, semuanya akan sediakan oleh Bapa di surga. Berkat dan anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama